makin bingung di sini. Yang benar tuh yang mana? Apakah kita sudah jadi remaja ataukah kita masih anak kecil? Tapi ketika kita membuka kamar orang tua kita yang lama, karakter kita tiba-tiba kembali ke masa remaja. Tiba-tiba hari sudah siang dan kita disuruh untuk pulang ke rumah. Selama perjalanan ke rumah, banyak sekali NPC Noob yang melihat kita dengan aneh. Dan sesampainya di rumah, kita disuruh untuk mengetuk pintu kamar orang tua kita dan mengetuknya lagi. Sampai disuruh untuk menghancurkan pintu kamar orang tua kita. Di dalam ternyata nggak ada siapa-siapa. Kita sekarang dapat satu tugas, yaitu mencari kebenaran tentang apa yang terjadi pada karakter kita di game ini. Di dalam semuanya mengatakan tidak ada apa-apa. Tapi pas tadi kita halusinasi dan kembali jadi bocil, Pop itu melihat ada tulisan dan the tidak she's yang artinya ada sesuatu di bawah. Tuh, jadi ketika Pop cari, tidak ada apa-apa. Melainkan Pop hanya melihat tubuh baru. Dia lihat lampu tidur di kamar ini. Tidak kaki. Dan Pop menyadari kalau ini adalah Andi Morse. Yang ketika diartikan ternyata berisi kata corner atau sudut ruangan. Lalu, di ujung ruangan tersebut ada sebuah tombol yang bisa diklik. Kasur terbuka menjadi sebuah jalan rahasia ruangan bawah tanah. Di sana terdapat banyak tulisan. Ini yang terbaik. Aku sedang tidak baik-baik saja dan dia juga pasti menginginkannya. Di ujung ada pintu yang ketika dibuka dan tulisan muncul. Kamu tidak akan mengerti. Oh, lalu membuka pintu dan akhirnya Oh malah kembali ke tempat pesta sebelumnya. Oh disuruh kembali ke rumah. Ia kembali ke sana, mengulang hal sebelumnya, memaksa membuka pintu orang tuanya, dan ketika pintu terbuka, ada karakter perempuan melihat berdiri di dalam. Layar berubah menjadi putih. Cerita akhirnya dijelaskan di akhir game ini. Setelah ibu tiada, bahkan belum sejenak 1 bulan kemudian, ayah kita langsung membawa Kathy, ibu tiri, masuk ke dalam rumah. Ayah kita menginginkan akhir yang bahagia, tapi aku tidak pernah mengerti. Sekarang, biarkan aku sendiri. Dan Pop mendapatkan ending sebenarnya. Pop teringat kenapa ada player Roblox yang sebelumnya bisa mainin game ini selama 600 jam. Apa yang sebenarnya dia cari dan kenapa player lain gak bisa nemuin ending yang sama dengan Pop di video ini. Sayangnya, Pop tidak menjelaskan apa-apa dan video selesai. Oke, ini coba bakal bahas teori di balik game yang satu ini. Dan secara singkat, game itu adalah visualisasi tentang sebuah trauma dan depresi dari kisah nyata si pembuat game ini akibat keluarga yang hancur atau broken home. Ada 3 poin inti dari game ini. Pertama, trauma kehilangan sosok ibu. Pintu yang selalu terkunci dan rumah yang berantakan melambangkan masa-masa kelam saat ibu kandungnya meninggal dunia. Kedua, sosok ayah yang egois. Ayah dari karakter game ini menolak berduka dan langsung menikahi wanita lain, yaitu ibu tiri kita yang bernama Kathy. Dalam waktu kurang dari sebulan demi kebahagiaannya pribadi. Dan itu membuat karakter kita terlantar secara emosional dan mentalnya rusak seiring bertambahnya usia. Makanya, pas remaja kita kelihatan menjadi seorang kriminal. Saya juga bisa lihat kalau rumah kita pas remaja udah berantakan banget. Kamarnya selalu berantakan. Kenapa? Karena memang itu bukan wanita yang pas buat ayah kita. Dan ibu tiri kita mungkin tidak mengasuh kita di dalam game ini. Dan yang ketiga, yang terakhir nih, ada akun misterius yang memainkan game ini sampai 1200 kali dan tidak menemukan ending yang diharapkan. Kemungkinan akun tersebut adalah akun si pembuat game ini. Dia sengaja mengunci good ending karena di dunia nyata dia sendiri tidak pernah mendapatkan akhir yang bahagia dan dia di dunia nyata akan terus terjebak dalam lingkaran trauma masa lalunya. Jadi ini tuh ada hubungannya dengan badge ending di awal game, yaitu real ending dan good ending. Makanya good ending gak akan pernah didapatkan oleh siapapun dan itu sangat impossible. Bahkan sang pembuat game itu sendiri seperti memainkan game ini berkali-kali untuk bisa dapetin good ending. Tapi di kehidupan aslinya dari si pembuat game ini, ternyata good ending tidak pernah terjadi. Dan good ending tidak pernah ditemukan di dalam game ini. Ini jujur aja maknanya dalam banget ya. Bercerita tentang anak yang broken home, kehilangan sosok orang tua, dan hancur karena
bagaimana semua yang terjadi. Semoga Miminers di sini mendapatkan selalu good ending di kehidupan kalian masing-masing. Dan Mimin doain semoga kalian punya keluarga yang baik dan harmonis. Kalian suka nggak dengan cerita Pau kayak gini? Kalau setuju, nanti Mimin ceritain lagi di video-video selanjutnya. Seperti biasa, jadilah Miminers yang cerdas. Oke. Everything you see, it's all free. No paywalls, no VIPs, just the stories you love. From high-stakes revenge to heart-melting romance. Everything you see, it's all free. No paywalls, no VIPs, just the stories you love. From high-stakes revenge to heart-melting... Ini dia 5 level kegiatan bug dan error Roblox yang paling nyebelin buat para playernya. Kalian sampai level berapa nih? Mimin bakal bahas dari level 1 dari bug paling kecil yang gak terlalu nyebelin sampai ke level 5 nanti. Intinya adalah hal yang pasti bikin kalian kesal. Tonton videonya sampai habis untuk kita tes kesabaran kalian di video kali ini. Bug-bug dan error di Roblox itu kan banyak banget ya. Ada yang simpel dan bisa diakalin sampai ke hal-hal besar yang bikin kita jadi nggak bisa main Roblox sama sekali. Nah, di video kali ini, Mimin akan bagi semua error itu jadi 5 level. Dari yang paling biasa di level 1, sampai nanti yang paling parah ada di level ke-5. Tapi kalian tonton videonya sampai habis ya. Level ke-1, Mimin kategoriin sebagai bug-bug yang nyebelin tapi nggak nyebelin amat atau masih aman. Kita mulai dari bug yang bikin semua player itu karakter avatarnya malah berubah jadi noob. Ingat gak kalian fenomena unik di Roblox yang pernah terjadi beberapa saat yang lalu? Ada rekaman di mana nunjukin kalau di dalam suatu gameplay itu terlihat semuanya malah berubah jadi avatar noob. Mimin kira awalnya ini klip cuma private server aja. Tapi ternyata ada satu momen di mana semua player Roblox di seluruh dunia itu berubah jadi noob kayak gini avatarnya. Nah, waktu itu ada masalah pada server internet utama yang dipakai sama Roblox, yaitu AWS atau Amazon Web Service yang lagi ngalamin down server. Imbasnya karena ke berbagai perusahaan besar, salah satunya si Roblox ini. Lucunya waktu itu downnya bukan bikin orang-orang jadi nggak bisa main atau nggak bisa masuk ke server, tapi justru player-player ini tetap bisa main dengan lancar. Cuma karakternya berubah jadi noob. Bug ini kalau nggak salah ingat terjadi 2 jam aja, tapi itu waktu yang cukup panjang untuk ngalamin hal unik kayak gini. Siapa yang waktu itu lagi online pas bug ini muncul? Coba absen di kolom komentar. Bug selanjutnya di level ke-1 ini adalah bug avatar kita yang menjadi abu-abu. Pasti kalian sering kan ngalamin hal kayak gini. Awalnya suka dikira karena jaringannya yang lemot dan bikin avatar kita jadi warna abu kayak gini. Tapi kalau semua map udah kerender, game berjalan dengan normal, tapi avatar kalian masih abu-abu kayak gini, berarti bukan hanya karena internet, tapi emang ada bug. Sama kayak bug yang noob tadi. Map normal, gameplay normal, tapi enggak dengan karakter kitanya. Bentuknya mungkin udah benar, tapi warnanya nggak muncul. Bug di level 1 yang lain adalah map yang kerender, tapi cuma setengah. Nah, kalau yang ini mungkin tahu banget alasannya kenapa. Itu karena kalian belum like video ini sampai 8.000. Ayo, coba like dulu videonya supaya map kalian kerender semua. Sebenarnya, render map itu sama aja kayak render avatar. Internet juga jadi salah satu faktornya. Tapi kalau di map yang besar dan perlu grafik yang bagus juga berat, device bakal ngaruh banget. Nah, kalau kasusnya map Roblox gak render kayak gini, itu mungkin bisa aja antara bugnya yang muncul di Roblox atau mungkin karena handphone